Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semuanya. Berjumpa kembali sahabat tani, sahabat YouTube dengan channel Ipandri Dimas, petani dari Bengkulu. Hari ini tanggal 24 Oktober 2022. Tanaman cabai kita sahabat tani hari ini hari Senin sebanyak yaitu sudah berusia 10 minggu setelah tanam. Jadi tanaman cabai kita pada hari ini di tanggal 24 Oktober 2022 berusia yaitu 70 hari setelah tanam ya sahabat tani ya. Nah, kita coba ambil videonya, melihatkan dengan sahabat tani bagaimana perkembangan tanaman kita di usia 70 hari setelah tanam. Ya, di kesempatan ini kita akan menjawab ada beberapa pertanyaan sahabat tani untuk mengatasi salah satu insektisida untuk mengatasi kutu kebul yang sudah membandel. Nanti di akhir video kita akan memvideokan insektisida yang kita gunakan untuk mengatasi kutu kebul yang sudah membandel. Adapun beberapa kegiatan kita pada hari ini di hari Senin sahabat tani di tanggal 24 Oktober ada sebagian anggota melakukan pemasangan tonggak untuk tiang penyangga ya sahabat tani ya. Ini kita pasang tiang kembali, dikhawatirkan apabila tidak kita lakukan penambahan tiang samping, cabai kita akan tidak kuat menahan beban ketika buah-buah di bagian atas sudah mulai pada besar ya sahabat tani. Ini buah-buah bagian atas ini 2 minggu 3 minggu lagi dia akan begitu besar, dan pupus pun masih akan aktif untuk naik ke bagian atas. Untuk sekarang posisi tanaman cabai kita sudah mencapai ketinggian 2 meter, yaitu anggota lagi melakukan pengerjaan pemasangan tiang samping dengan jarak 2 meter 1. Sudah hilang ya, sudah tinggian cabai daripada anggota kita yang lagi melakukan, yaitu kita coba kita zoom ya. Ini buah-buah bagian atas sahabat tani ya. Usia 70 hari setelah tanam. Ya, diperkirakan masih 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi pupus akan naik ke atas. Ya, ini posisinya sudah 2 meter ya. Ya, ini tinggi saya 1 meter 73. Yang bagian atas sudah melebihi ketinggian saya sendiri. Ya, itu anggota lagi masang bambu. Saya dari bedengan sebelahnya tidak nampak. Ini kamera sudah saya angkat setinggi tangan saya ke atas. Ya sahabat tani ya. Ini sahabat tani perkembangan tanaman CMK laju F1 kita. Kita coba ambil video di bagian atas bedengan. Ya, kita coba jalan per satu bedengan, yaitu dari permukaan atas. Ya. Ini jarak bedengan antara bedengan ke bedengan ini 1 meter 10, cukup jauh. 1 meter 10 cm. Ya, pertumbuhan terus melebar ke samping ya.
Walaupun jarak bedengannya tadi 1 meter 10 cm, ini kalau dari batang ke batang 160 170-an. Dari pinggir sini ke pinggir sini, asnya pinggir sini ke pinggir sini, kalau diukur dengan meter 170 cm. Ini terus mendorong ke samping jalur kontrol ya sahabat tani. Masih dalam pembentukan buah. Ya ini putik-putiknya. Ya itu nah, masih pembentukan buah. Ya. Untuk cabang bagian atas buahnya belum besar, jadi tali samping ini belum ditekan ya sahabat tani ya. Jadi 3 minggu lagi dia baru akan mendorong tali samping ya, akan mendorong tali samping. Nah, kalau buah-buah ini nanti udah pada tua, udah pada besar, ini akan terdorong. Dan diperkirakan nanti jalur kontrolnya hampir menyatu ya itu. Terus mendorong ke bagian jalur kontrol. Ya ini masih agak lebar ini. Bunga masih banyak ya sahabat tani ya. Bunga masih banyak, pupus pun masih akan tumbuh naik ke atas. Ya, masih akan nambah produksi lagi. Ya. Hajirnya kecil. Kalau nggak dikasih tiang lagi, ini bisa ambruk kena angin. Masih proses pembentukan buah. Ya, ini laju sahabat tani. Nah ini nanti kalau buahnya udah pada besar, baru nampak. Ya ini putik-putik sebesar cabai rawit. Ini bekas serangan ulat, tapi ulatnya sudah tuntas. Baiklah sahabat tani, untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman petani di kolom komentar yang menginginkan agar kita memvideokan, yaitu tentang insektisida pembasmi kutu kebul yang sudah membandel. Ya, di sini saya sudah menyiapkan insektisida yang kita gunakan di lokasi kita untuk pembasmi kutu kebul ya sahabat tani ya. Ini kita lagi berada di bawah pohon cabai varietas laju F1 yang kita tanam 1 lubang 2 batang. Ya, ini perkembangannya di usia 70 hari setelah tanam. Ya, ini sahabat tani, ini buah di bagian dalam tidak tampak karena warna buah dengan daun, dan di bagian dalam tunasnya padat sehingga tidak nampak ya sahabat tani itu. Baiklah sahabat tani, untuk mengatasi kutu kebul yang sudah membandel ya sahabat tani ya, mulai dari semenjak kita pindah tanam 1 minggu setelah tanam, salah satunya kita harus yaitu rutin di dalam melakukan penyepraian atau penyemprotan. Kalau saya sendiri sahabat tani, untuk
Di tanaman cabai hibrida yang belum tahan virus, ketika berusia 5 hingga 6 malam setelah tanam, saya melakukan penyemprotan. Dan interval penyemprotan itu kita lakukan dengan cukup rapat sahabat tani, dengan interval per 2 malam 1 kali kita lakukan penyemprotan. Jadi sahabat tani, ketika tanaman kita sudah berusia 5 hari, 6 hari, dan kita selalu perhatikan perkembangan. Jika kita telah menemukan beberapa batang yang terserang virus bulai disebabkan oleh kutu kebul, jadi kalau dari awal kita cukup gunakan terlebih dahulu Pegasus sahabat tani, penyemprotan pertama ataupun kedua. Jadi ketika serangan hama meningkat, jadi kalau saya untuk di kebun saya berlakukan dengan cara mengmix ya sahabat tani, mengoplos obat-obatan, yaitu Pegasus kita oplos dengan Actara ya sahabat tani. Kita ulangi kembali, 3 saset Actara sama 2 botol Pegasus untuk 1 drum 200 liter air. Dan jangan lupa gunakan selalu perkat ya sahabat tani. Perkatnya jangan terlalu banyak sahabat tani, cukup 4 mili hingga 5 mili per 1 tangkinya. Kalau saya untuk 1 drum 200 liter air, saya gunakan perkat spreader dari DGW sebanyak yaitu cukup 100 mili untuk 1 drum 200 liter air. Jadinya per 1 milinya itu untuk 1 liternya kita gunakan 0,5 mili perkatnya. Nah, sahabat tani, sembari kita menuju ke tengah bedengan sambil memperhatikan perkembangan tanaman cabai kita di bagian atas. Ya, yang ini terserang virus. Untuk rollingan sahabat tani di 2 malam atau 3 malam berikutnya setelah tadi kita melakukan penyemprotan Pegasus, kita mix dengan Actara, 3 malam 2 malam berikutnya kita melakukan penyemprotan kembali dengan cara merolling insektisidanya, yang mana kita gunakan yaitu Demolish ya. Jadi kita gunakan Demolish yang mana bahan aktifnya Abamectin. Tentunya sahabat tani sudah mengenal produk DGW yang namanya Demolish, dan kita mix, kita oplos dengan detonator ya, detonator ya. Ini detonator untuk 1 drum 200 liter air kita gunakan 3 saset detonator dan 1 botol 200 mili untuk 1 drum 200 liter air. Bagi sahabat tani yang kebunnya tidak begitu luas, jadi yang menggunakan tangki, jadi untuk demolishnya dosisnya untuk 1 liter air kita gunakan 1 mili ya sahabat tani, 1 mili untuk demolishnya, 1 mili per 1 liter air. Dan kita mix dengan detonator. Detonator ini dilarutkan di dalam ember. Ini dilarutkan bisa untuk 3 hingga 4 tangki ya sahabat tani. Kalau saya gunakan 4 tangki, dan paling kerasnya kita gunakan 3 tangki. Jadi sahabat tani cukup digunakan ini 3 hingga 4 tangki. Jadi ini kita larutkan terlebih dahulu dengan air, bisa dengan takaran cangkir atau wadah tertentu sahabat tani, sebanyak, kalau misalnya kita akan gunakan ini 4 tangki, kita kasih 4 cangkir dan kita aduk rata, dan setiap 1 tangkinya kita masukkan 1 cangkir ya sahabat tani. Jadi ini untuk setelah kita menggunakan Pegasus sama Actara, untuk rollingan berikutnya ya ini kita menggunakan Demolish dengan detonator. Di video saya sebelumnya sahabat tani, saya sudah memvideokan yaitu tentang Demolish demix dengan detonator, yang mana kutu kebul begitu terkena mati ya sahabat tani. Ada di video kita sebelumnya ya sahabat tani, ya gimana tentang kedahsyatan Demolish demix dengan detonator. Ya ini sahabat tani terserang keriting.
Di ujung sana ada obatan yang kita telah sediakan kembali untuk rollingan mengatasi hama kutu kebul yang sudah membandel. Setelah kita menggunakan demolish demik dengan detonator sahabat tani 2 malam hingga 3 malam berikutnya, jadi kita melakukan penyempraian kembali dengan menggunakan insektisida sahabat tani, yaitu Movento ya sahabat tani ya. Ini kita menggunakan Movento dari Bayer ya sahabat tani sebanyak yaitu 2 botol untuk 1 drum 200 liter air, dan kita mix kembali dengan Actara ya sahabat tani. Tetap seperti tadi, seperti penggunaan dengan Pegasus. Jadi Actaranya tetap 3 saset untuk 1 drum 200 liter air dan 2 botol Movento untuk 1 drum 200 liter airnya sahabat tani. Jadi bagi sahabat tani kalau menggunakan tangki ini bisa untuk 1 botol ini untuk 6 tangki ya sahabat tani ya. Sedangkan Actara ini bisa digunakan untuk 4 tangki. 1 saset ini digunakan 4 tangki. Seperti biasa sahabat tani, larutkan terlebih dahulu ke dalam ember dan kita kasih air, kasih penakar sebanyak 4 wadah penakar supaya dosisnya sama ya sahabat tani. Jadi 1 saset ini kita gunakan 4 tangki, dilarutkan dalam air sebanyak 4 cangkir atau 4 liter, dan setiap 1 tangkinya 1 cangkir atau 1 liter, sehingga dengan demikian dosisnya akan sama per 1 tangkinya. Baiklah sahabat tani, demikianlah beberapa pertanyaan teman untuk mengatasi kutu kebul yang sudah membandel. Jadi saya sarankan bagi yang lagi budidaya tanaman cabai yang kutu kebulnya cukup banyak ya sahabat tani dan sudah membandel, jadi itu yang kita gunakan di tanaman cabai kita, yang mana tadi yaitu Pegasus kita mix dengan Actara 2 malam hingga 3 malam berikutnya kita menggunakan demolish kita mix dengan detonator, dan 3 malam berikutnya lagi 2 malam 3 malam berikutnya lagi kita menggunakan Movento kita mix kembali dengan Actara ya sahabat tani ya. Jadi itu insektisida yang cukup bagus untuk mengendalikan yaitu hama kutu kebul yang sudah membandel. Ini perkembangan CMK Lado F1 kita di usia 70 hari setelah tanam ya sahabat tani. Ini jarak antara bedengannya 1 meter, jadi lebih rapat dari yang sebelahnya tadi yang laju F1, sehingga sudah menyatu ya sahabat tani ya. Jadi sudah jalur kontrolnya sudah menyatu ya. Semuanya sudah sempit ini untuk Lado F1. Ya, ini bentuk perkembangan buahnya ya. Lado F1 ya, sudah nampak ada sebagian sudah perkembangan bulannya mulai meningkat semenjak kita mulai menurunkan jarak antara penyemprotan 1 minggu. Kadang kita baiklah sahabat tani, ini perkembangan tanaman CMK Lado F1 kita di usia 70 hari setelah tanam ya sahabat tani. Seperti di kamera, pupus masih tetap naik, bunga pun masih banyak, dan jalur kontrol pun sudah saling ketemu ya sahabat tani, sudah sempit. Jadi memang pertumbuhan cabai kita di musim kali ini sangat luar biasa ya, perkembangannya luar biasa subur ya. Ini jalur kontrolnya semuanya sudah sempit. Di usia 70 hari setelah tanam sahabat tani, untuk varietas Lado F1 nya ini sudah mulai ada yang merah sahabat tani. Sebentar lagi ya, ini sudah merah, warnanya bagus ya, merahnya menyala.
Dan untuk kesehatan buah sahabat tani, biasanya kalau lado F1 itu lebih cenderung ujung buahnya kuning ya sahabat tani. Tapi untuk 2 musim ini kita terhindar dari namanya ujung buah kuning, karena kita pupuknya kita masukkan yaitu kalsium dan kaliumnya cukup ya sahabat tani. Seperti di video sebelumnya kita masukkan yaitu NPK Ramila Winner, yang mana kandungan K-nya yang lebih tinggi, dan kita kombinasikan dengan Yara Lipa Netabor yang mana kandungan kalsiumnya yang tinggi ya sahabat tani. Jadi kalium dan kalsium. Dan ini bentuk buah CMK Lado F1 yang mana sudah mulai ada yang merah 1-2. Baiklah sahabat tani, demikianlah video kita kali ini di usia tanaman cabai kita 70 hari setelah tanam, yang mana di video kali ini kita memvideokan tentang insektisida yang kita gunakan untuk membasmi kutu kebul yang sudah membandel, yang mana tadi kita telah menyampaikan dengan sahabat tani kalau kita menggunakan Pegasus yang kita mix dengan Aktara. Selanjutnya kita rolling, demolish kita mix dengan detonator, dan 3 malam 2 malam berikutnya lagi kita rolling dengan yaitu setelah 2 malam 3 malam berikutnya kita rolling dengan Movento, tetap kita mix dengan Aktara ya sahabat tani ya. Itu kalau menurut pengalaman kita untuk salah satu insektisida untuk membasmi kutu kebul yang sudah membandel. Baiklah sahabat tani, demikianlah video kita kali ini. Mudah-mudahan saja sedikit dan banyaknya saya yakin akan bermanfaat dengan sahabat tani yang berbudidaya tanaman cabai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semuanya. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.